Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Suryani, NIM 20410502018. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mereview 3 video tentang ekonomi makro Islam. Yang pertama, saya akan mereview video tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Inflasi itu sendiri memiliki arti kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Maksudnya, di mana suatu negara itu harga-harga barangnya secara umum atau secara agregat dalam suatu negara harganya terus naik. Kemudian macam-macam inflasi itu ada 3. Yang pertama berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Yang kedua berdasarkan penyebabnya dari inflasi itu sendiri. Dan yang ketiga berdasarkan asal dari inflasi. Lalu sebab-sebab inflasi. Nah, sebab-sebab inflasi itu ada 3. Yang pertama inflasi permintaan. Ternyata permintaan yang begitu tinggi sehingga antara permintaan dan persediaan tidak sesuai. Otomatis hukum pasar yang terjadi, barang-barang itu akan naik. Ketika naik akan terjadi inflasi. Nah, kemudian yang kedua inflasi penawaran. Disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran oleh total agregat supply atau sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Kemudian yang ketiga inflasi campuran, yaitu permintaan tinggi, persediaan barang sedikit, kemudian pihak produksi itu tinggi, maka terjadi kenaikan barang terus-menerus di suatu negara dalam waktu tertentu. Selanjutnya saya akan mereview video tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengangguran itu sendiri memiliki arti orang yang masuk dalam angkatan atau umur 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Macam-macam pengangguran. Yang pertama pengangguran terbuka, yang kedua pengangguran sembunyi, yang ketiga pengangguran musiman, yang keempat pengangguran setengah menganggur. Jenis pengangguran yang pertama itu pengangguran frisional, yaitu orang yang tidak bekerja, yang mana sebelumnya ia bekerja kemudian tidak bekerja dan kemudian mencari pekerjaan baru. Yang kedua pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang mana diakibatkan PHK, yang di PHK disebabkan oleh siklus ekonomi suatu perusahaan. Yang ketiga pengangguran struktural, yaitu pengangguran ini bisa terjadi karena situasi ekonomi atau menurunnya ekonomi, contohnya seperti akibat COVID seperti saat ini. Yang keempat itu pengangguran teknologi, artinya pengangguran yang diakibatkan oleh teknologi, contohnya seperti dulu orang panen itu pakai tenaga manusia diarit. Dengan adanya teknologi baru, dia panen dengan menggunakan mesin otomatis. Jadi tenaga tradisional yang dulunya digunakan sekarang sudah tidak digunakan, sehingga banyak para pekerja tradisional itu yang menganggur. Nah, kemudian dampak dari pengangguran itu sendiri. Dampak dari pengangguran itu sendiri yang pertama menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat menurunkan penerimaan negara. Yang kelima menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh terjadinya kemiskinan. Kemudian ke-8 kurang gizi. Yang ke-9 tindak kriminal meningkat. Yang ke-10 produktivitas tenaga kerja rendah. Kemudian yang terakhir 11 upah yang rendah. Lalu cara mengatasi pengangguran tersebut yaitu yang pertama menyelenggarakan bursa negara kerja. Yang kedua informasi lowongan kerja. Yang ketiga memberi pelatihan kerja. Yang keempat membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dan
Kemudian yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan yang ketujuh, transmigrasi. Pengangguran dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu pengangguran jabariyah atau terpaksa. Yang kedua, pengangguran khoriyah atau pilihan. Nah, solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam ini itu ada dua. Yang pertama, mekanisme individu. Yang kedua, mekanisme sosial ekonomi. Nah, tadi saya sudah mereview dua video. Nah, yang pertama saya sudah mereview video tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Yang kedua tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, kemudian ini yang terakhir saya akan mereview video tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama itu untuk pertumbuhan ekonomi supaya ekonomi berkembang dengan bagus. Contohnya, memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan tertentu atau jenis usaha-usaha tertentu. Misalnya memberikan subsidi kepada UKM, pada usaha kecil dan menengah. Maka dengan memberikan subsidi itu, UKM dan para pengusaha kecil maupun menengah akan mempunyai modal untuk mengembangkan usahanya sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Kemudian yang kedua, tujuan kebijakan fiskal yang kedua itu adalah untuk mencegah pengangguran. Ketika terjadi barang-barang inflasi, maka otomatis daya beli masyarakat itu berkurang sehingga barang-barang produksi tidak laku di pasaran dan kemudian perusahaan tidak memproduksi lagi atau mengurangi produksinya, maka terpaksa mengurangi tenaga kerjanya atau karyawan-karyawannya sehingga terjadilah pengangguran. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan subsidi kepada perusahaan tertentu untuk biaya operasionalnya. Yang ketiga yaitu stabilitas harga. Nah, ketika barang sedikit kemudian permintaan banyak karena orang banyak memegang uang, maka otomatis barang itu harganya akan tinggi. Maka pemerintah melakukan kontraktif di mana uang itu banyak ditarik ke pemerintah, contohnya menaikkan suku bunga sehingga masyarakat banyak yang menabungkan uangnya. Yang keempat yaitu mendorong laju inflasi. Ketika pemerintah mengurangi pajak, maka sektor tertentu perusahaan-perusahaan itu akan tertarik untuk investasi dalam perusahaan tertentu. Yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial di mana pemerintah akan memberikan pajak progresif kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai perusahaan besar, atau pemerintah memberikan subsidi kepada orang-orang yang yang pendapatannya rendah di bawah 3 juta atau 1 juta. Yang pertama, jenis kebijakan fiskal itu ada dua. Yang pertama itu ekspansif, yaitu pemerintah banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi. Yang kedua, konvensional atau kebijakan pengetatan di mana pemerintah itu mengurangi uang yang beredar di masyarakat atau pemerintah meningkatkan pendapatan. Komponen kebijakan fiskal. Komponen kebijakan fiskal itu ada 4. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi. Yang keempat, pengeluaran utang atau surplus. Kemudian instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal itu ada 6. Yang pertama, anggaran belanja seimbang. Yang kedua, pembiayaan fungsional. Yang ketiga, anggaran defisit kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Yang kelima, stabilitas anggaran otomatis. Yang keenam, pengolahan anggaran. Fungsi kebijakan fiskal yang pertama, mengoptimalkan penggunaan SDA atau sumber daya alam dan sumber daya manusia.
Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Dan yang keempat, distribusi. Yang kelima, stabilitas. Yang keenam, pembangunan. Ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam yaitu yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak profesional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Saja kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.